Tahu nggak di Perjanjian Lama ada berapa buku? Ya, ada berapa buku, suster? Nggak ada suster di sini. Ya, ada 46. Ya, jangan lupa ya, ditanya 46 ya. Tahu nggak, dalam tradisi gereja Katolik, buku Perjanjian Lama dibagi dalam berapa bagian besar? Atau dibagi dalam berapa kelompok besar? Ya. Dibagi dalam 4 bagian besar. Ya. Bagian ini apa saja, Romo? Bagian yang pertama atau kategori pertama ini disebut sebagai buku-buku Musa, atau yang disebut juga sebagai hukum atau Taurat. Ya, ada 5. Ya. Yang pertama Kejadian, Keluaran, ketiga Imamat, keempat Bilangan, dan terakhir Ulangan. Iya. Bagian kedua itu biasanya disebut dalam kategori buku-buku sejarah, dari Yosua sampai Makabe. Ya, jadi ini cerita bangsa Israel, sejarah bangsa Israel yang mulai menetap di tanah Kanaan sampai kedatangan bangsa Yunani, ya, bangsa Romawi. Ceritanya panjang, ya. Ini kategori kedua. Buku-bukunya seperti Yosua, Hakim-Hakim, ya, Samuel 1-2, ya, apalagi Tawarikh dan seterusnya. Kategori ketiga, ada yang tahu? Buku-buku para nabi. Ya. Jadi yang pertama hukum, kedua buku-buku sejarah, ketiga buku-buku para nabi. Siapa saja isinya? Ya, ini juga dibagi 2 lagi ya. Ada nabi besar sama ada nabi kecil, ya. Nabi besar ada berapa? Ada 4 juga. Nabi kecil ada berapa? 12. Kenapa disebut nabi besar, Romo? Karena badannya besar, ya, bukan, ya. Karena ini buku-bukunya relatif lebih panjang dari nabi-nabi kecil. Nabi kecil karena bukunya pendek-pendek, ya, rata-rata pendek. Contoh nabi besar ada 4 ya. Ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Hafal? Ya, hafal, ya. Contohnya Yesaya ada berapa bab? Ada 66 bab. Wah, panjang sekali, ya. Dan kategori terakhir, ada yang tahu kategori apa? Buku-buku kebijaksanaan atau buku-buku hikmat. Contohnya buku Mazmur, ya, buku Amsal, buku apalagi Kidung Agung, dan yang lain-lain. Jadi ini pembagian dasar dari kitab suci Perjanjian Lama.